Selamat pagi dan selamat Hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ketiga dalam kuarter 4 2021. Saya Felicia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Marvalina. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak Mission Sarawak. Ringkasan Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Howard Henny. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah Berhubung dengan Syurga dari negara Mongolia. Katie dan mendiang suaminya Brad adalah pasangan misionari yang pertama selepas pemerintahan komunis Mongolia. Pergi semula ke negara Mongolia pada tahun 1991 bersama dengan agensi Misi Sempadan Adventist, sebuah pelayanan sokongan. Beliau masih melayan untuk Tuhan di negara Mongolia sehingga pada hari ini. Selepas suami saya meninggal dunia, saya memulakan hidup dengan berkahwin lagi. Lalu kami berpindah di sebuah negara lain di Asia dan tinggal di sana beberapa ketika. Di situ saya merasai Tuhan sedang memanggil saya untuk menjadi pahlawan doa. Mukjizat mulai terjadi apabila suami saya, 3 orang anak perempuan saya, berdoa 3 kali sehari. Kami sedang mencari tempat kediaman berbulan-bulan lamanya dan Tuhan memberikan kami sebuah tempat kediaman. Katie dan suaminya telah kehilangan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris. Itulah langkah pertama di mana Tuhan membawa saya dalam pelayanan doa. Langkah kedua ialah apabila saya mula merenungkan arahan Yesus yang berkali-kali untuk berjaga-jaga dan berdoa di dalam perjanjian baru. Saya tidak memahami apakah yang Yesus ingin sampaikan melalui tulisan Ellen G. White mengenai berdoa dan juga berjaga-jaga. Berarti bahawa kita sepatutnya melihat pada emosi kita, berhati-hati dengan percakapan kita dan melihat sama ada kita mempunyai sikap yang berlainan. Apabila anak-anak perempuan saya sedang sibuk berusaha dalam menempuhi kehidupan remaja mereka, saya akan bertanya kepada mereka, adakah kamu telah berjaga-jaga dan berdoa? Kebiasaannya mereka akan mengaku mereka tidak berdoa. Justru itu,
Kami menyediakan bilik berdoa di rumah kami, di mana setiap kami akan berdoa 3 kali sehari. Dengan peribadinya mengaku dosa-dosa kami dan kelemahan kami. Selepas saya membacakan kisah mengenai pelopor gereja Seventh-day Adventist, iaitu William Miller, beliau membaca kitab suci dengan cara 1 ayat setiap hari. Saya pun mula mencuba seperti cara beliau. Saya cuba membandingkan setiap ayat dari kitab suci Ibrani dan juga kitab suci asal Yunani. Satu ayat yang saya baca adalah mengenai Imamat 33 ayat 1, di mana dalam bahasa Inggris berbunyi, Moses the man of God. Dalam terjemahan bahasa Mongolia pula, Tuhan itu manusia Musa. God's person, Moses. Dalam bahasa Malaysia, Musa, orang Tuhan. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, semasa saya mengambil kedatangan harian pelajar, saya menyuruh para pelajar menulis apa sahaja pada sekeping kertas. Dan kemudian mereka akan menyerahkan kertas-kertas tersebut kepada saya. Saya mengambil masa untuk memberi respon kepada setiap tulisan pelajar. Ada pelajar yang mencurahkan hati kepada saya dengan menyatakan masalah atau perkara-perkara yang mereka sedang alami. Doa harian saya memantulkan perkataan-perkataan Saul apabila dia melihat Yesus dalam perjalanannya ke bandar Damsyik. Beliau berkata, Tuhan, apakah yang engkau mahu aku perbuat? Tuhan menunjukkan kehendaknya apabila kita minta. Tuhan, apakah yang engkau mahu aku perbuat dalam setiap situasi, setiap hari? Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13, suku keempat pada tahun ini, akan membantu membuka sebuah pusat kehidupan cara Adventist di bandar Ulaanbaatar, Ibu Negara Mongolia. Terima kasih kepada semua kita yang telah mendengar. Selamat Hari Sabat dan semoga Tuhan memberkati. Hai anak-anak, selamat Hari Sabat. Berjumpa kita lagi di minggu ini. Saya Aunty Nelia. Dan saya akan menyampaikan pelajaran Alkitab untuk hari ini. Tajuk pelajaran Alkitab kita ialah menyeberang Sungai Jordan. Bagaimana perasaan kamu jika kamu bangun di suatu hari dan kamu merasakan sesuatu perkara yang sangat menggembirakan bakal berlaku? Dan bagaimana pula jika perkara itu belum pernah kamu lihat? Adakah kamu sangat teruja? Ya. Di suatu pagi, sinar matahari menyinari tutup tenda, membangunkan Heber. Dia meregangkan tubuhnya, sementara itu dia tiba-tiba teringat mengenai kata-kata Yosua, yang mana hari itu adalah hari Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang ajaib. Apakah yang akan terjadi? Heber berfikir. Tuhan telah melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib bagi bangsa Israel. Dia pernah mendengar ratusan kali tentang bagaimana Tuhan membelah Laut Merah dan membawa orang-orang keluar dari Mesir. Dia telah memakan mana sepanjang hari, sepanjang umur hidupnya. Wah, itu sungguh ajaib. Makanan datang setiap pagi tanpa gagal. Ya, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib, kata Heber. Tetapi hal itu berlaku ketika Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Sekarang Musa telah mati dan Yosua adalah pemimpin mereka yang baru. Adakah Yosua sama seperti Musa, seorang pemimpin yang baik? Heber bertanya. Adakah Tuhan
masih tetap melakukan hal-hal yang ajaib kepada orang Israel. Heber bangun dan melangkah keluar. Kebelakangan ini, hujan turun dengan kerap dan hari menjadi semakin hangat. Salji di pegunungan semakin mencair dan mengalir ke sungai. Sungai Jordan berlumpur dengan arus yang deras, meluap-luap melewati tepian sungai Kanaan. Tanah perjanjian pula berada di seberang sungai Jordan. Mereka telah berkemah di kawasan itu selama 3 hari. Fikirannya tiba-tiba terhenti apabila dia mendengar suara bapanya yang memanggilnya. Heber, mari cepat. Yosua sedang memberikan arahan. Yosua sedang berbicara ketika Heber dan ayahnya tiba. Tabut perjanjian akan masuk ke sungai dahulu. Mendahului kamu, dia berkata. Kamu akan berganjak dari tempatmu dan mengikutinya. Segera sesudah para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan menginjak sungai Jordan, airnya akan berhenti, mengalir dan tegak berdiri membentuk tembok. Yosua melanjutkan kata-katanya. Imam akan tetap berada di tengah-tengah sungai sementara seluruh orang Israel akan menyeberanginya. Bongkar tenda sekarang dan bersiaplah. Kita tidak mempunyai banyak masa, kata ayah Heber. Heber menelan sedikit mana saat dia membantu dan mengemas barang. Tidak lama kemudian, mereka mendengar perintah untuk berbaris. Di depan dia melihat para imam sedang membawa tabut perjanjian. Bergerak ke hadapan, mereka memimpin seluruh bangsa Israel terus ke arah sungai yang deras itu. Para imam tidak ragu-ragu walaupun sedikit pun ketika kaki mereka menjejakkan ke dalam sungai Jordan yang deras. Segera setelah kaki mereka menginjak ke dalam air sungai Jordan itu terus berhenti mengalir. Air itu berhenti dan membentuk satu tumpukan air sama seperti yang dikatakan oleh Yosua. Dalam beberapa saat, air itu telah hilang dan membentuk tembok air. Para imam bergerak di tengah-tengah sungai. Suara kegirangan terdengar dari segenap bangsa Israel. Barisan orang itu bergerak dengan cepat ke tebingan sungai. Mereka mulai mengambil langkah mereka menyeberangi tembok air dan naik di seberang sungai Jordan. Heber tidak dapat mengalihkan matanya dari para imam. Keluarganya sendiri telah berpindah menyeberangi sungai itu. Mereka mencuba untuk menghindari lopak air dari sungai. Para imam masih lagi tetap berdiri di tengah-tengah sungai sambil memegang tabut itu dengan tinggi. Hal berikut yang Heber ketahui ialah dia sedang naik ke Kanaan. Kemudian dia berpaling untuk melihat sementara siapa yang paling akhir menjejakkan kaki ke tanah perjanjian. Akhirnya para imam itu menyeberangi. Segera setelah imam yang terakhir keluar dari sungai Jordan, air itu mengalir
menjadi tenang. Dengan satu gemuruh yang menakutkan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sudah selesai, semudah itu perjalanan panjang mereka akhirnya selesai. Heber duduk di tebing sungai. Dia melihat awan gebu di atas kepalanya. Dia tidak ragu lagi bahawa Tuhan ada bersama Yosua, sama seperti Tuhan bersama dengan Musa. Ya, Heber berfikir, saya percaya bahawa hal-hal ajaib akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Dalam pelajaran Alkitab hari ini, 40 tahun selepas Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir, semua orang yang berumur 20 tahun atau lebih tua ketika mereka meninggalkan Mesir telah meninggal di gurun. Tiada seorang pun yang berada di kemah itu berumur lebih dari 59 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya mereka berdua sahaja yang ingat akan peristiwa Laut Merah yang terbelah dua. Tuhan telah menunjukkan mujizat kepada umat Israel dengan sekali lagi membelah air sungai, yaitu Sungai Jordan. Tuhan telah memilih Yosua sebagai ketua untuk memimpin umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan telah menunjukkan kepada ramai orang bahawa Yosua adalah pemimpin pilihannya untuk memimpin umat Israel pada ketika itu. Mari anak-anak kita bacakan ayat hafalan kita di dalam buku Yosua 3 ayat 5 bersama-sama. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekarang, mari kita bacakan mesej bersama-sama. Tuhan memberikan kita para pemimpin untuk membantu kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk Dia. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan Cornerstone Remaja kita pada Sabat ini, yaitu pelajaran kita yang ketiga, bertajuk Persiapan untuk Hari Esok pada Hari Ini. Ayat inti kita diambil dari Matius 24 ayat 42 sampai ke 44 yang berbunyi, "Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 632 mengatakan, Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Ia menyatakan bahawa kita dapat mengetahui bila ia sudah dekat, malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tanda-tanda ini sudah kelihatan. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahawa kedatangan Tuhan sudahlah dekat. Langit dan bumi akan lenyap, katanya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ditahukah anda, salah satu kebenaran yang paling menggembirakan dan yang paling mulia dinyatakan di dalam Alkitab ialah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan pekerjaan besar, iaitu penyelamatan bagi umat-umat musafir Tuhan
yang sudah lama berdiam sementara di daerah bayang-bayang maut telah diberikan suatu pengharapan yang berharga yang mendatangkan sukacita, yaitu janji kedatangannya kembali. Doktrin mengenai kedatangannya yang kedua kali adalah inti dari Alkitab yang suci, yaitu Ellen G. White, Kemenangan Akhir, muka surat 299. Pada pandangan lain, yaitu Maurice Vanden, penulis dan pendeta gereja Seventh-day Adventist, terdapat perkara yang sama pentingnya seperti perkara mengenai kedatangan Kristus. Adakah Anda berada dalam hubungan penyelamatan bersama dengan Kristus? Jika ya, Anda sememangnya bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua sekarang. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Remaja kita pada sahabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat, selamat bergabung sekali lagi bersama kami di dalam pelajaran sekolah Sabat kita bagi kuarter keempat di dalam pelajaran yang ketiga. Bersama dengan saya pada pagi ini ialah Pendeta Adam Ekiu. Terima kasih Pendeta sudah sudi bergabung bersama saya pada sesi kali ini. Apa kabar Pendeta? Kabar baik, Pendeta. Terima kasih karena menjemput saya untuk menyertai perbincangan sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Baik, puji Tuhan. Nah, tanpa melengahkan masa, mari kita ke pelajaran kita. Tajuk pelajaran kita pada Sabat ini ialah Perjanjian Kekal, daripada ayat hafalan buku Kejadian 17 ayat 7 yang mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin menjemput Anda untuk berdoa bersama kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Engkau sudah mempersiapkan waktu untuk kami belajar firman-Mu dan kebenaran-Mu melalui pelajaran dan topik sekolah Sabat kami pada pagi ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mempelajari firman-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari, pada Sabat ini kita akan melihat sebuah pelajaran yang tidak kurang menariknya, yang bertajuk Perjanjian Kekal. Kita akan melihat pada Sabat ini tentang apakah itu aspek-aspek perjanjian kekal itu. Nah, mungkin sekarang dipertanyakan, mengapakah perlu ada perjanjian kekal daripada Tuhan? Perjanjian ini penting buat kita karena pada dasarnya manusia telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam pelajaran kita lihat bahwa ketika dosa memasuki dunia kita, Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umat manusia dengan rencana keselamatan yang telah dirancang sebelum dunia dijadikan. Luar biasa sekali. Tuhan memiliki rencananya tersendiri setelah manusia jatuh ke dalam dosa sebelum dunia dijadikan, yaitu rencana keselamatan buat tiap-tiap kita. Di sini kita lihat perjanjian Allah mencakup semua manusia. Tetapi kita baca di dalam buku Perjanjian Lama bahwa Tuhan dari awal telah memilih bangsa tertentu, yaitu bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Di dalam kitab Ulangan merinci syarat-syarat perjanjian itu pada saat tertentu, yaitu dikenal sebagai kitab perjanjian. Baik, ada 5 aspek yang kita akan lihat di dalam perjanjian kekal yang kita akan bahaskan pada Sabat ini. Pertama, kita lihat dasar dari perjanjian. Kita lihat juga siapakah bangsa perjanjian. Ketiga, apakah kitab perjanjian itu? Keempat, apakah komitmen terhadap perjanjian? Kelima, gambaran daripada perjanjian kekal itu pada hari ini. Baik, Pastor Adam, mungkin Pastor boleh membahaskan topik pertama kita.
Apakah itu dasar daripada perjanjian kekal itu? Silakan pendeta. Oke, terima kasih Pastor Howard atas peluang yang telah diberikan. Seperti yang kita lihat di dalam topik ataupun tajuk besar perbincangan kita hari ini ialah mengenai perjanjian kekal. Perjanjian bagi kita, bagi saya sendiri, memikirkan mengenai perkataan perjanjian ini ialah sebenarnya satu pengharapan. Mengapa saya katakan demikian? Coba bayangkan sekiranya ibu bapa kita telah menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada kita sekiranya kita melakukan yang terbaik. Contohnya di sekolah, sekiranya Anda mendapat 5A lulus dan ibu bapa Anda menjanjikan memberikan sebuah kereta. Itu sebenarnya satu pengharapan. Itu sebenarnya sesuatu yang mengangkat jiwa kita untuk mendapatkan pengharapan itu. Dan di sini hari ini kita akan mempelajari mengenai perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak pernah berubah. Perjanjian yang bila Tuhan katakan ini, maka itulah dia akan berikan. Bila dia katakan itu, maka inilah dia akan berikan. Jadi rekan-rekan, topik pada hari ini ialah topik yang sangat-sangat luar biasa sekiranya kita memberikan sepenuh tumpuan dalam pelajaran kita. Di dalam buku Kejadian 15 ayat 6, di sini mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi apa itu dasar dari perjanjian? Jadi perjanjian kekal ini dibangunkan di atas 3 pilar, yaitu kasih kurnia, iman, dan ketaatan. Kasih kurnia, seperti yang kita lihat bahwa sifat Allah yang sebenarnya menggerakkan dia untuk menawarkan keselamatan kepada semua orang. Iman ialah cara kita untuk dapat menerima perjanjian Allah dan menerimanya. Dan ketaatan itu ialah respon kita terhadap syarat perjanjian. Singkatnya di sini, keselamatan hanyalah oleh iman sahaja yang diberikan kepada kita oleh kasih kurnia sebagai hasil dari keselamatan kita hidup sesuai dengan ketekunan perjanjian. Seperti yang kita tahu bahwa Abraham ini dipanggil sebagai bapa iman. Mengapa? Mengapa sebab Abraham ini dipanggil sebagai bapa iman? Yang pertama seperti yang kita dapat lihat tadi ialah karena dia dibangunkan dengan 3 pilar ini. Yaitu dia mempunyai kasih di dalam hatinya yang ingin menawarkan keselamatan kepada semua orang yang lain. Dia telah mendengar bahwa perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada dia dan dengan kasih itu dia ingin berkongsi perjanjian itu kepada orang lain. Yaitu karena kasih kurnia dan melalui iman yang dia ada itu, ia membantu dia untuk lebih taat. Dan rekan-rekan itulah pengalaman Abraham. Meskipun perjanjian itu ditetapkan kepada keturunannya seperti setiap orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat menerimanya karena bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak Abraham. Jadi adakah Anda anak Abraham pada hari ini? Adakah kita hidup dengan iman pada hari ini? Balik kepada Pastor Howard. Terima kasih Pastor atas ulasan topik pertama kita, yaitu dasar dari perjanjian. Mungkin sekiranya Anda belum memahami apakah dasar perjanjian ini, kita lihat bahwa perjanjian ini hanya diberikan kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan tiap-tiap kita yang sudah berdosa. Bagaimana? Kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan dan rencana Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia melayakkan kita. Dan tadi seperti yang Pastor Adam bicarakan kepada kita, bagaimana cara kita untuk menerima rencana keselamatan itu, janji rencana keselamatan itu, bahwa kita harus memiliki iman. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 6 mengatakan bahwa lalu percayalah Abraham. Pada hari ini, di manakah iman kita diberikan? Di dalam buku Kejadian 3 sudah dinabuatkan bahwa pada suatu hari nanti akan ada keturunan daripada Adam, bukan Pastor Adam, tetapi ada keturunan daripada Adam yang akan mematuk kepala si ular. Dan jelas di dalam perjanjian baru pada hari ini kita lihat bahwa ianya telah digenapi
oleh kematian Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus bagi dosa-dosa manusia. Dan Amin. Alkitab mengajarkan kita bahwa oleh karena kematian Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepada kebangkitan dan kematian Yesus, mereka itu akan menerima kehidupan yang kekal. Seperti itu, kita perlu percaya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kita sudah dibebaskan daripada kuasa dosa. Dan oleh itu kita harus merespon bahwa kita harus hidup taat sama seperti Yesus untuk tidak lagi suka akan dosa, tetapi kita mulai hidup seperti orang yang memiliki kehidupan yang baru, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Pendeta Adam dengan ulasan topik kita yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini bangsa perjanjian. Kita lihat dalam buku Ulangan 9:15, dia mengatakan bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat di sini, saudara dan saudari, perjanjian di sini bukanlah di atas dasar kebenaran hati bangsa Israel. Bukan berdasarkan kesempurnaan mereka. Tetapi perjanjian di sini dikatakan bahwa didasarkan oleh kasih karunia Allah. Bagaimana itu, Pastor? Pendeta Adam. Ya, sekiranya kita pikirkan mengenai perbincangan ini sebenarnya sangat mendalam, Pastor. Karena ketika kita pikirkan mengenai umat Israel seperti yang kita bacakan di dalam buku Alkitab, bukan umat yang sempurna, bukan umat yang mengikut 100% apa yang Tuhan katakan. Malah mereka inilah yang paling banyak bersungut mengatakan, Abraham mengatakan kepada Musa, mengapakah engkau menghantarkan kami ke sini? Adakah disebabkan tidak adanya tanah kubur di Mesir karena engkau menghantarkan kami ke sini? Dan kita lihat di dalam perjalanan kehidupan mereka, memang banyak perkara yang kita dapat lihat bahwa umat Israel yang mengikuti Abraham dan Musa ini bukannya umat yang memang 100% sempurna. Tetapi mengapa Tuhan masih memilih umat ini? Di dalam buku Ulangan 9 ayat 5 di sini lagi saya membacakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hati engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang dikenakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sini kita dapat melihat bahwa walau apapun yang berlaku, Tuhan itu masih menyimpan janjinya. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa umat Israel lah umat pilihan. Walau tidak sempurna pun umat Israel, tetapi karena Tuhan telah menjanjikan kepada nenek moyang kita dahulunya, dia masih lagi berpegang dengan janjinya itu. Dia tidak pernah melepaskan janjinya. Tidak kira apapun yang dia janjikan, dia akan berpegang kepada janji itu. Dari sini kita dapat lihat bahwa Tuhan yang kita ada ini ialah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang berpegang kepada janji. Di dalam buku Alkitab, Tuhan telah menjanjikan banyak janji di situ. Dan mintalah, klaim janji tersebut. Dan saya percaya Tuhan pun akan menjawab doa kita. Jadi biarlah itu menjadi peringatan kepada semua kita, sementara kita mengingati perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di sini dia mengatakan perjanjian didasarkan pada kasih kurnia Allah. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia
untuk pantas mendapatkannya, baik secara individu maupun kolektif. Allah memilih Israel karena kasih kurnia, dengan demikian memenuhi janji yang telah Dia buat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi rakan-rakan jangan lupa bahwa Tuhan mengasihi setiap diri kita di sini. Terima kasih Pendeta Adam. Di dalam penelitian saya, di dalam topik yang kedua ini, saya belajar tentang Tuhan daripada konsep kasih karunia. Pertama, bahwa di dalam kasih karunia memaparkan tentang siapa Tuhan itu. Tuhan adalah seorang yang senantiasa menepati janjinya. Karena Dia telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Meski apapun yang dilakukan oleh generasi bangsa setelah moyang mereka ini, Tuhan tetap setia untuk memenuhi janjinya, untuk mendatangkan rencana keselamatan melalui bangsa Israel. Kedua, di dalam kasih karunia Tuhan, kita memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan Dia setia untuk mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita ketika kita datang dan mengaku dosa kita. Ketiga, di dalam kasih karunia Tuhan memaparkan bahwa Dia ataupun Allah merupakan Allah yang tidak memandang rupa. Dia mengasihi siapa kita, meski apapun cara kehidupan kita sebelumnya, ketika kita sedia untuk mengaku dosa kita. Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudari, itulah kasih karunia Allah. Itu adalah kasih karunia Allah, dasar daripada perjanjian, rencana keselamatan buat tiap-tiap kita pada hari ini. Panggilan kepada Anda melalui topik yang kedua ini adalah ketika Tuhan telah mendasarkan janji untuk menyelamatkan kita di dalam kasih karunia-Nya. Janganlah kita sia-siakan. Karena kasih karunia Allah itu didatangkan buat tiap-tiap kita. Baik, kita akan pergi kepada topik yang ketiga, yaitu kitab perjanjian. Di dalam buku Ulangan 4 ayat 13 mengatakan, dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Nah, di dalam buku kitab Ulangan, kitab ini dikenalkan sebagai kitab perjanjian. Di dalam buku ini, Musa mengingatkan kepada generasi baru tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan nenek moyang mereka, dengan Dia sendiri di Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai. Dan Dia menggambarkan perjanjian dengan cara yang terus terang, lugas, untuk mematuhi ke-10 perintah Tuhan. Dan itu adalah bagian dari perjanjian mereka, bagian Allah telah ditetapkan bahkan sebelum penciptaan dunia, bahwa Yesus telah menawarkan dirinya untuk mati menggantikan orang berdosa. Dan di sini Musa memanggil bangsa Israel untuk mematuhi segala hukum, yaitu ke-10 hukum Allah. Mematuhi ke-10 perintah Allah itu. Nah, mari kita dengarkan apakah pandangan Pendeta Adam dengan topik yang ketiga ini. Oke, kitab perjanjian. Dan di sini dia sekali lagi memperingatkan kita mengenai hukum 10. Dan seperti yang kita tahu, dosa ialah karena pelanggaran hukum. Jadi, seperti kalau kita balik di dalam buku Kejadian, satu perintah yang telah dilanggar oleh moyang kita dahulu, yaitu Adam dan Hawa, ialah karena mereka inginkan untuk menjadi seperti
Tuhan, berfikir seperti Tuhan. Dan itu ialah pelanggaran pertama yang mereka telah lakukan. Dan kerana pelanggaran itu, kita pun menerima dosa. Nah, rakan-rakan di sini kita dapat melihat bahwa kerana pelanggaran hukum, kita manusia, seperti yang dikatakan di dalam buku Roma, sebenarnya layak untuk menerima kematian. Dan apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku sekiranya kita membaca Yohanes 3 ayat 16? Di situ kita melihat bahwa Tuhan sendiri, anak Tuhan itu sendiri datang ke dunia ini, dan apa yang telah dia lakukan? Dia mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari beban dosa yang berat itu. Selayaknya kita yang mati. Tetapi siapa yang mati sekarang? Yaitu Yesus Kristus, yang tiada calar, yang tiada pernah berbuat dosa, yang mati untuk kita. Jadi di dalam buku Ulangan di sini lagi mengatakan, dia mengulangkan lagi mengenai hukum 10. Dan hukum 10 yang Tuhan telah ciptakan, tetapkan untuk kita ini sebenarnya bersikap pribadi. Tuhan tidak memaksa kita. Seperti yang kita dapat ketahui di dalam buku Yohanes 3 ayat 16, di situ mengatakan barang siapa percaya akan mendapat kehidupan yang kekal. Dia tidak pernah mengatakan bahwa semua orang harus percaya. Dia mengatakan barang siapa percaya. Di situ kita dapat melihat bahwa ada pilihan untuk kita. Dan sebelum membuat daftar perintah Musa, sebenarnya Musa mendorong orang-orang untuk secara pribadi berkomitmen pada perjanjian. Perjanjian yang dikatakan di Ulangan 5 ayat 3. Perjanjian ditangani oleh bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Dan sekarang, rakan-rakan, sekarang ialah giliran mereka. Setiap orang harus menandatanganinya sendiri. Perjanjian itu bersikap pribadi. Dan itu adalah perjanjian antara Tuhan dan Anda. Personal. Yang bersikap personal pribadi seperti saya dan Tuhan sendiri. Sekiranya saya tidak dapat menerima perjanjian itu untuk keselamatan kamu. Itu ialah pilihan kamu sendiri. Rakan-rakan, Tuhan telah mati di kayu salib kerana dosa kita. Dan perjanjian yang telah Dia berikan sekarang ialah untuk membantu kita. Ialah untuk panduan kehidupan kita untuk mendapat kehidupan yang kekal itu. Dan seperti yang kita telah pelajari di pelajaran yang pertama tadi, ialah antara satu respon kepada iman kita ialah ketaatan. Jadi biarlah hari ini kita dapat merespon perjanjian tersebut dengan taat kepadanya. Karena itu pilihan kita sendiri. Dan Tuhan, Dia mengatakan bila kita taat, bila kita mempunyai iman, kita akan menjadi miliknya juga. Terima kasih, Pastor Adam. Kita langsung kepada topik yang seterusnya. Tapi sebelum itu kita lihat apakah yang dikatakan oleh Nyonya White di sini. Dia mengatakan, keselamatan umat manusia sesungguhnya menjadi tujuan Dewan Surga. Perjanjian belas kasihan dibuat sebelum dunia dijadikan. Itu telah ada sejak kekalan dan disebut perjanjian kekal. Begitu pasti sebagaimana tidak pernah ada waktu ketika Tuhan tidak ada. Sungguh pasti tidak pernah ada momen ataupun saat ketika itu tidak mengembirakan pikiran kekal untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat Tuhan. Luar biasa sekali. Kita lihat kepada topik yang seterusnya. Komitmen terhadap perjanjian. Di dalam buku Ulangan 26 ayat 19 mengatakan, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Dalam pelajaran ini, kita melihat bahwa Tuhan berjanji untuk mengangkat umat-Nya di atas segala bangsa dan menjadikan nama mereka terpuji, ternama, dan terhormat.
Dan disitulah Tuhan mementeraikan bahwa mereka adalah umat yang kudus. Dalam pelajaran ini Allah menempatkan Israel di atas bangsa-bangsa lain. Kita ingin melihat bagaimanakah dengan bangsa-bangsa itu. Jadi Israel harus membuat komitmen yang kuat kepada Tuhan. Mereka pasti akan tertarik pada tradisi dari bangsa-bangsa di Kanaan. Mereka harus menjauhinya dan menjadi sempurna di hadapan Allah. Di dalam ayat ini kita lihat bahwa bangsa Israel pada masa itu, mereka hidup bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka terdedah kepada tarikan tradisi, tarikan duniawi yang membuatkan mereka terus dicobai secara rohani. Inilah panggilan komitmen terhadap perjanjian mereka bahwa mereka harus menjauhinya dan hidup berbeda daripada dunia di hadapan Allah. Pastor Adam, apakah yang mungkin Anda perhatikan di dalam poin dan konteks pelajaran kita di sini? Ya, seperti yang kita lihat, topik yang kita bincangkan ialah mengenai komitmen terhadap perjanjian. Dan di dalam buku Ulangan 26 ayat 19 mengatakan, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan ini ingin mengangkat umat Israel untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Tapi yang kita akan bincangkan ialah mengenai komitmen terhadap perjanjian. Jadi kalau kita balik kepada apa yang kita telah bincangkan pada topik pertama kita, yaitu dasar dari perjanjian mengenai kasih, iman, dan ketaatan. Di situ saya ingin fokuskan lagi kepada ketaatan. Sebenarnya apa yang Tuhan telah berikan kepada kita ialah sesuatu yang kita perlu kongsikan kepada orang lain. Karena seperti yang kita lihat bahwa tidak semua orang dapat berhubung dengan Tuhan seperti Abraham itu sendiri, bukan? Dan sebab itulah Abraham ini mempunyai komitmen untuk mengongsikan apa yang dia telah pelajari dari Tuhan kepada orang lain. Jadi apa komitmen kita sebagai umat Kristen? Apa komitmen kita sebagai pengikut Tuhan? Jadi di sini mengatakan mereka dijadikan terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan untuk memimpin mereka kepada kebenaran. Kita harus berkomitmen pada perjanjian Tuhan dengan cara yang sama. Kita adalah terang yang harus menuntun orang lain kepada kebenaran. Rekan-rekan, mungkin di sini kita mungkin pernah bertanya di dalam pikiran, sudah lama saya berada di dalam kampung ini dan hanya saya saja umat Adventist. Saya telah bekerja keras untuk membantu orang di sini untuk mengenal Tuhan, tetapi sepertinya tidak ada orang yang ingin mengenal Tuhan. Persoalannya mungkin satu masalah ataupun mungkin satu perkara yang menyebabkan perkara itu berlaku ialah kita kurang komitmen. Rekan-rekan, mengapa saya katakan sedemikian? Karena seringkali manusia melihat ketaatan ataupun komitmen yang kita ada di dalam kehidupan. Sekiranya kita memanggil diri kita sebagai orang Adventist dan tidak taat dengan kepercayaan kita, bagaimana mungkin orang lain bila mereka melihat kita sebagai umat Adventist dan memanggil kita pengikut Tuhan dan tetapi kita tidak hidup setia, bagaimana mungkin mereka akan mengikut kepercayaan kita? Rekan-rekan, komitmen yang kita harus lakukan ialah perlu mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam buku Keluaran. Hukum 10-nya itu ialah fokus utama kehidupan kita. Karena hukum 10 itu diciptakan Tuhan kepada kita supaya kita dapat menjadi manusia yang menyinari sikap Tuhan itu sendiri. Jadi rekan-rekan, biarlah hari ini komitmen
Setiap dari kita di sini telah membenarkan Tuhan untuk membantu kita mempunyai komitmen untuk mengikuti perjanjian Tuhan itu. Dan dari itu, Tuhan akan menggunakan kita sebagai cahaya penyuluh bagi orang-orang yang masih di dalam kegelapan di dalam sekeliling kita. Biarlah dari situ kita juga dapat berkongsi iman firman Tuhan kepada mereka. Terima kasih, Pendeta. Baik, kita terus kepada topik yang terakhir, gambaran perjanjian. Di dalam buku Ulangan 14 ayat 1 di sini mengatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Perkataan anak-anak ini merupakan sebuah perkataan yang sangat istimewa, di mana Tuhan menggambarkan kita umat manusia ini yang berdosa, yang harus dihukum. Dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Nah, perjanjian diperkenalkan sebagai perjanjian hukum antara dua pihak. Seperti yang telah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, kitab Ulangan ditulis dalam bentuk perjanjian hukum yang digunakan orang Mesir dan orang Het. Dengan cara ini, perjanjian mungkin terasa terlalu formal, kaku. Oleh karena itu, Allah juga menggunakan gambaran yang mewakili hubungannya dengan kita. Kasih karunia dan kasih yang tidak selayaknya diperoleh. Allah memelihara kita dan mengasihi kita seperti seorang ayah dan anaknya. Dia membebaskan kita dari pelaburan besi, kita adalah bagiannya, tempat warisannya. Luar biasa sekali. Di dalam buku Ulangan 14 mengulaskan tentang sebuah gambaran perjanjian yang sangat intim di antara Tuhan dengan manusia berdosa. Tuhan menggambarkan kita sebagai anaknya, meskipun kita telah melakukan pelanggaran dosa. Tuhan sedia untuk menerima kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara dan saudari. Tuhan mengasihi kita meskipun kita tidak layak menerima pengampunan dan penanggungan dosa seperti yang telah ditanggung oleh Yesus. Tetapi saudara dan saudari, Tuhan begitu mengasihi Anda dan saya, sehingga Dia sanggup mengurniakan anaknya, supaya mati mengganti kita, supaya ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, dan Tuhan seterusnya mengangkat kita sebagai bagian daripada anggota keluarganya. Sungguh luar biasa sekali. Daripada seorang pengemis menjadi bagian daripada keluarga diraja. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan pendapat pendeta sebelum kita menghabiskan pelajaran kita pada sesi ini? Ya, seperti kalau kita gambarkan mengenai perjanjian Tuhan dan apa yang dikatakan di dalam buku Ulangan 14 ayat 1, yang sebenarnya perkara yang menyuruh hati kita menjadi lembut sekali. Mengapa saya katakan sedemikian? Karena Tuhan itu bukan saja Dia sanggup datang ke bumi ini untuk mati di kayu salib, malah Dia juga menjanjikan keselamatan untuk kita. Malah di sini Dia mengatakan bahwa kamulah anak-anak Tuhan. Rekan-rekan, pikirkan kita ini siapa. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa. Tetapi masih lagi raja di atas segala raja, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia masih lagi sanggup memanggil kita sebagai anak-anaknya. Bukankah itu perkara yang sangat menyentuh hati? Dan di sini seperti yang kita dapat lihat bahwa hukum, gambaran perjanjian yang Tuhan telah letakkan di sini merupakan gambaran perjanjian yang sangat melalui jalan kasih, bukannya melalui jalan paksaan. Perjanjian yang Dia telah tetapkan di sini ialah perjanjian kasih, bukannya perjanjian paksaan. Jadi rekan-rekan, Tuhan masih membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Dan Dia masih lagi memanggilkan kita sebagai anak-anaknya sendiri. Adakah kita ingin menerima panggilan tersebut? Adakah kita ingin datang kepadanya dan terus mengenal Tuhan kita itu dengan
hati yang ceria, hati yang dengan penuh kasih, hati yang penuh dengan ketenangan dan mengetahui bahwa Tuhan itulah penyelamat kita. Memang kita dapat lihatkan di sini bahwa Tuhan kita ialah Tuhan yang kasih dan Dia Tuhan yang berpegang pada janjinya untuk keselamatan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, pendeta. Sekarang kita sudah pun tiba kepada kesimpulan pelajaran kita melalui tulisan Nyonya White di dalam buku Christ Object Lesson halaman 19 mengatakan, kita sendiri berhutang segala sesuatu kepada rahmat Allah yang cuma-cuma. Karunia dalam perjanjian menyucikan pengangkatan kita, menasbihkan pengangkatan kita, karena karunia dalam juru selamat memungkinkan tebusan kita, kelahiran kembali dan pengangkatan kita kepada waris bersama Kristus. Biarlah karunia ini dinyatakan kepada orang lain. Saudara dan saudari, pelajaran pada hari ini mengungkapkan pemikiran kita kepada perjanjian kekal yang telah disediakan Tuhan buat tiap-tiap kita. Perjanjian yang didasarkan oleh kasih karunia Tuhan, yang diresponkan di dalam iman kita, dan juga ketaatan kita. Dan Ellen White di sini mengatakan bahwa kita semua berhutang segala sesuatu kepada rahmat Allah yang cuma-cuma. Kita berdosa, kita tidak layak untuk diselamatkan, tetapi oleh karena karunia Tuhan, Yesus mati untuk menggantikan tempat kita dihukum, supaya kita dapat menerima tebusan, yaitu kehidupan yang kekal daripada pelanggaran dosa kita. Dan biarlah di sini dia mengatakan bahwa biarlah kasih karunia ini juga dinyatakan kepada orang lain. Saudara-saudari, saya percaya ramai orang yang belum mengetahui tentang keberdosaan di dalam kehidupan mereka. Ramai yang belum pernah mendengar kasih karunia Tuhan sebagai antidot di dalam dosa dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini panggilan kita supaya kita sebagai umat Kristen membawa message kasih karunia Tuhan sebagai antidot untuk dosa-dosa pelanggaran manusia. Dan biarlah perjanjian kekal ini dapat menjadi sebuah bagian berkat di dalam kehidupan mereka yang telah mendengarkan message ini. Sekian saja pelajaran kita pada Sabat ini. Semoga Tuhan berkati. Untuk doa penutupan, saya menjemput Pendeta Adam untuk melayangkan doa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang kasih, Engkau Tuhan yang berpegang kepada janji, Engkau Tuhan yang setia. Dan Engkau sanggup datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib untuk keselamatan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami sememangnya tidak layak menerima itu, tetapi karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Dan dalam masa ini ya Tuhan, biarlah kami meletakkan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, untuk berpegang teguh dengan janji-Mu itu, untuk berpegang teguh dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, dan untuk memilih jalan kebenaran, yaitu mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami peluang untuk mengenali-Mu lebih mendalam hari ini. Biarlah Engkau terus bekerja di dalam hati kami, supaya setiap hari ya Tuhan, kami lebih dekat kepadamu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan terima kasih ya Tuhan, karena mendengar doa kami semua. Doa kami ini kami minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Sabat. Semoga berjumpa lagi. Tuhan. Selamat hari Sabat. Bye-bye. Bye.
Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudara Kenny. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Edmund Lia. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kerana bersama-sama mulia memuji nama-Mu Tuhan. Semoga kamu memberkatkan persepuluhan dan persembahan kami ini, supaya ia menjadi berkat yang besar, dapat menjangkau jiwa-jiwa baru di luar sana dan memanjatkan lagi perjalanan untuk mencapai jiwa-jiwa juga Tuhan. Kami tidak minta lebih, kerana Engkau mengetahui Tuhan atas segalanya. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat Sabat kepada semua umat Tuhan di mana anda berada dan menyertai online service pada pagi ini. Pagi ini adalah pelancaran buku misionari tahunan yang bertajuk Harapan dalam Kesukaran. Maka saya punya khutbah pada pagi ini adalah menggunakan tajuk yang sama, yaitu Harapan dalam Kesukaran. Dan saya ingin bawa anda kepada satu ayat yang didapati dalam buku Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 yang berkata begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripada mulanya semua turun-menurun yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidup dalam masa kesukaran. Nabi Daniel berbicara mengenai masa kesukaran. Dalam Daniel pasal 12 ayat 1 berkata, pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Daniel mengenai masa kesukaran yang akan datang sebelum Yesus ataupun sebelum Michael, pemimpin besar itu bangun. Juga Yesus Kristus sendiri mengatakan tentang masa-masa kesukaran. Bila mana dia berkata dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan 22. Yesus berkata, sebab pada masa itu
akan terjadi kesiksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh kerana orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara dan saudari, daripada kutipan kata-kata Daniel dan Yesus, benar akan berlaku masa kesukaran yang akan terjadi sebelum dunia ini kiamat. Juga dalam tahun 1860, seorang saintis Prancis yang bernama Perry Burchard membuat pernyataan yang sangat dramatik. Beliau berkata, dalam 100 tahun sains fisikal dan kimia, manusia akan mengetahui apa itu atom. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan, adalah kepercayaan saya bahawa ketika sains mencapai tahap ini, Tuhan akan turun ke bumi dan akan berkata kepada umat manusia, tuan-tuan, sudah tiba masanya. Burchard betul pada bahagian pertama ramalannya. 100 tahun telah berlalu dan manusia menemui apa itu atom. Dan kita mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa bahagian kedua ramalannya akan segera menjadi kenyataan. Maka Tuhan akan turun ke bumi dan akan berkata kepada umat manusia, sudah tiba masanya. Maka Yesus, bila mana dia berbicara dengan muridnya, dengan orang ramai tentang nubuatan yang dia bernubuat dalam Matius 24, dia memberi satu senarai tentang apa yang akan terjadi masa kesukaran itu. Kalau kita baca ayat 6, Yesus mengatakan peperangan mesti berlaku. Dan kita sudah menyaksikan dunia ini hancur dan manusia berjuta orang telah mati akibat peperangan. Ayat 7, Yesus mengatakan kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga telah digenapi. Kelaparan di banyak dunia dan gempa bumi. Dan bersama dengan gempa bumi adalah tsunami dan juga perkara yang lain. Ayat 9 mengatakan pengikut Kristus akan dibenci oleh semua bangsa. Ini juga telah digenapi mengikut nubuatan Daniel pasal 7, 8, 9. Dan ayat 10, orang mengkhianati satu sama lain dan saling membenci. Ayat 11, ramai nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudari juga telah digenapi. Dan ayat 12, pelanggaran hukum akan meningkat. Kasih banyak orang akan menjadi dingin. Oleh sebab pelanggaran hukum Tuhan meningkat, maka dunia ini tidak selamat untuk didiami. Maka dalam ayat 13, Yesus memberi peringatan. Dia berkata, tetapi orang yang bertahan hingga akhir akan diselamatkan. Dan ayat 14, ini adalah tanda yang terakhir yang harus digenapi. Dan pagi ini mudah-mudahan kamu dan saya akan terlibat dalam menggenapi
nubuatan ini. Ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Daniel mengatakan sesudah waktu kesukaran, Michael, yaitu Yesus Kristus, pemimpin besar, akan berangkat ke dunia ini. Yesus mengatakan sesudah Injil dibawa ke semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Saudara dan saudari, kita harus juga berdoa agar kita bersedia untuk masa kesukaran. Maka mengikut ayat yang kita telah baca tadi, satu soalan yang kita harus tanya, bagaimana kita dapat memiliki harapan pada waktu kesusahan ataupun pada waktu keseksaan? Apa yang harus kita lakukan dalam masa ini? Maka Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 memberi kita beberapa pandangan yang penting supaya pada waktu itu kita telah bersedia. Yang pertama, Paulus mengatakan berdoa untuk satu sama lain. Maka ayat pertama dalam ayat yang kita baca tadi mengatakan, atas sebab ini saya berlutut di hadapan Bapa. Maka pada masa kesukaran penting untuk kita berdoa kepada Tuhan. Paulus berkata, aku berdoa supaya Ia, yaitu Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara dan saudari, adalah penting kita saling berdoa terhadap satu dengan yang lain, supaya Yesus dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Mazmur 28 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dan juga Mazmur 37 ayat 39 mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Maka adalah penting kita saling berdoa. Karena doa ini adalah yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan doa yang menguatkan, meneguhkan iman kita dalam waktu kesesakan. Yang kedua, apa yang kita harus buat adalah pada masa kesusahan, penting untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kedamaian yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Maka di sini Mazmur mengatakan, walaupun bumi berubah, walaupun gunung-gunung goncang, walaupun ribut dan
dan berbuih airnya, kita akan selamat di dalamnya. Pada masa kesusahan, adalah penting untuk mengakui bahawa Tuhan Bapa memerintah semua. Mazmur 103 ayat 15. Tuhan sudah menegakkan taktanya di syurga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dalam Daniel fasa 2, di sana Daniel mengatakan bahawa Tuhan menetapkan raja ataupun kerajaan dan menghapuskan raja ataupun kerajaannya. Maka apa yang berlaku di dunia ini berada di bawah penguasaan Tuhan. Maka Matius 10 ayat 29, Yesus sendiri berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Maka kita harus mengetahui bahawa Tuhan Bapa kita memerintah semua. Dia berkuasa atas segala-galanya. Yang keempat adalah pada masa kesusahan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang ku percaya. Dan ini adalah penting. Kepada siapa kita harus berlindung dalam masa kesusahan. Dan Zephaniah mengatakan, pada masa kesusahan, hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Zephaniah 3 ayat 17, aku yang menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Maka Yesus ataupun Allah adalah tempat perlindungan kerana Dia adalah penyelamat kita masing-masing. Yang keenam, pada masa kesusahan, kita bertakwakal sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara dan saudari, pada masa kesusahan, hubungi kita dengan Tuhan adalah penting. Dalam Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Adalah penting kita menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Kena apa? Kena bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Kepada mereka itu Allah berkata, yaitu kepada mereka yang tidak ada hubungan dengan Dia, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Maka pada masa kesusahan,
hubungi dengan Tuhan adalah penting sekali. Untuk kita memahami pertanyaan ini ataupun maksud Yesus, saya tidak mengenali Anda. Kita harus mengetahui konteks mengapa Yesus mengatakan bukan semua yang memanggilnya Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Dan konteksnya adalah perumpamaan 10 anak dara. 5 dara yang bodoh itu ditolak kerana tidak memiliki minyak kudus, minyak Roh Kudus. Perumpamaan talenta. Orang yang memiliki 1 talenta tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan perumpamaan perjamuan yang besar. Orang-orang jemputan yang ditolak kerana alasan-alasan mereka. Yang pertama berkata, saya telah membeli ladang dan saya mesti keluar dan melihatnya. Yang kedua juga berkata, saya telah membeli 5 kok lembu dan saya pergi untuk memeriksanya. Dan yang ketiga, saya telah mengawini seorang istri dan oleh itu saya tidak boleh datang. Maka kesemua mereka dalam perumpamaan ini yang tidak dikenali oleh Tuhan kerana tiada hubungan mereka dengan Tuhan. Oleh sebab itu adalah betul apa yang Yesus katakan. Bukan semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan hendak Bapa-Ku yang di surga. Maka Yesus berkata kepada kita semua, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dengan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Soalannya adalah, siapa pintu sempit ini? Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pintu. Dia adalah pintu yang terbuka, menerima barang siapa yang mau masuk. Dan Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Maka pintu itu adalah sempit. Kerana dalam Matius 10 ayat 8, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu adalah sebabnya pintu mengikuti Yesus adalah sempit. Kerana kita harus memikul salib sepertinya supaya kita layak untuk diselamatkan dalam kerajaannya. Untuk kita mengetahui mengapa pentingnya kita harus diketahui oleh Allah, aku ingin menceritakan satu kisah, yaitu mengenai seorang lelaki yang datang menemui seorang padri di tempat letak kereta kedai makanan dan mula bercakap dengan seoleh-oleh mereka adalah kawan lama. Lelaki itu melihat wajah bingung yang terpinggal-pinggal sambil bertanya-tanya, apakah dia tidak pernah bertemu dengan saya?
Dia sedikit tersinggung dan berkata, "Astaga, tidakkah kamu tahu siapa aku?" Orang itu bertanya. "Tidak." Pedri itu menjawab dengan rasa malu. Lelaki itu kemudian menjelaskan bahwa keluarganya merupakan salah satu keluarga tiang yang telah membantu membangun gereja dan bahwa Pedri semestinya tahu siapa dia. Dan Pedri itu bertanya, "Adakah Anda sering datang ke misa?" "Tidak, tapi aku ada di sana pada pergembumian terakhir untuk nenekku dan yang kau kuburkan. Mungkin kau tahu siapa aku sekarang?" Lelaki itu berkata, "Tidak, aku pasti mengenali nenekmu, tetapi aku tidak boleh mengatakan aku kenal kamu." Pedri itu menjawab, "Itu benar-benar menyakitkan, Bapa." Dia berkata, "Kerana jika bukan kerana keluarga saya, gereja tidak akan berada di sana." Akhirnya Pedri itu meminta lelaki itu untuk mengakui bahawa dia tidak pergi ke misa mingguan selama lebih dari 20 tahun sejak dia lulus dari sekolah paroki. Dan satu-satunya kehadiran yang sebenar adalah untuk pengebumian dan beberapa majlis perkahwinan. "Anggap ini sebagai latihan pakaian," kata Pedri dengan humor tetapi kesungguhan yang ironis. "Anda mungkin marah dan kecewa kerana saya tidak mengenali Anda. Tetapi akan menjadi lebih buruk lagi apabila mendengar Yesus berkata, 'Saya tidak mengenali Anda.'" Maka kita harus ada hubungan yang sulit bersama dengan Allah dalam masa kesesakan. Bagaimana kita memiliki harapan pada masa-masa kesulitan? Efesus 3 ayat 17 berkata, "Biarkan Kristus tinggal dalam hati kita melalui iman." Sudah hampir 2 tahun wabak virus COVID-19 menular di dunia. Asal sebenarnya virus ini belum diketahui, tetapi wabak pertama bermula di Wuhan, Hubei, China pada bulan November 2019. Sejak itu ia telah menjangkiti 233.6 juta orang dan 2.7 juta telah mati dan 210 juta telah pulih dan terdapat kes yang baru adalah lebih dari 105,000 kes yang baru. Oleh sebab itu, adalah penting kita minta Yesus tinggal dalam hati kita supaya dalam kesusahan yang begini kita dapat teguh dalam iman. Mengapa pentingnya bagi Kristus tinggal dalam hati kita? 2 Korin 4 ayat 7. "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami." Kristus yang tinggal dalam hidup kita menjadi harta yang kuat dalam diri kita. Sebagai bejana tanah liat, ia menjadi kekuatan untuk menjalani hidup kekristenan. Kehidupan yang tidak pernah dapat kita jalani sendiri. Kerana itu kita perlu berhubung dengan sumber kuasa itu. Saudara dan saudari,
kita seperti cabang, harus bersambung kepada pokok supaya kita hidup dan berbuah. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Agar Kristus terus tinggal di dalam kita, kita harus taat kepadanya. Maka 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikurniakan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 10, 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kena kebenaran. Bagaimana kita dapat memiliki harapan pada masa-masa kesulitan? Ayat inti kita tadi mengatakan, pastikan iman kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Akar dan landasan cinta ini adalah sesuatu yang Tuhan telah selesaikan untuk orang Efesus dan untuk semua orang percaya. Ini adalah hasil Kristus tinggal di dalam kita. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karena itu, saudara-saudari, berakar dan bersandar dalam kasih. Kita memiliki hidup baru yang luar biasa dengan kasih kurnia melalui iman. Kristus dapat berada di dalam kita melalui iman. Kita bertanggungjawab untuk mengekalkan Kristus tinggal di dalam kita secara aktif, mengejar persekutuan dengannya melalui firman-Nya. Maka luangkanlah masa membaca firman-Nya, hafalkanlah firman Tuhan dan hidup dalam terang firman-Nya. Biarkan perkataan itu menjadi panduan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kristus sudah tinggal dalam kita melalui roh-Nya dan membiarkan Dia berada di dalam kita. Maka hasil pertumbuhan dan kematangan semacam ini ialah kita dapat memahami betapa besarnya kasih-Nya. Begitu besar, bahkan melebihi yang diketahui. Namun Paulus berdoa agar kita benar-benar mengetahui siapa Tuhan Yesus Kristus. Soalan yang kita tanya sekali lagi adalah, bagaimana kita dapat memiliki harapan pada masa-masa kesulitan? Yang keempat adalah percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Efesus 3 ayat 1 dan 22 ataupun ayat 20
dan 21. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Di sini Yesaya mengatakan, sebab rancanganku, ini adalah Allah yang bercakap, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah Allah berfirman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kena Roma 8:28, Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Saudara-saudari, kesesakan ataupun masa kesusahan yang ada dialami oleh kita. Kalau kita lihat pengalaman Ayub dalam penderitaannya, kena dalam buku Ayub, dia tidak tahu mengapa dia menderita begitu banyak. Dia kehilang semua harta benda. Dia kehilang semua anak-anak dalam satu kematian. Tubuhnya sakit dengan bisu dari kepala hingga kakinya. Walaupun dalam masa-masa susah, dia tetap mempercayai Tuhan. Dan dia berkata, walaupun dia membunuh saya akan berharap kepadanya. Maka kepercayaan Ayub tidak goyah dalam iman dalam Allah. Maka dia berkata, tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana kena rindu. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Pada akhirnya, dalam pengalaman penderitaan Ayub, Tuhan memberkati dia dengan berkat ganda dan mengembalikan kekayaannya, hamba-hambanya, dan memberi anak-anak baru kepadanya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Maka Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan juga Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil bagiku? Maka dengan itu, saudara-saudari, kita boleh menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, walaupun dalam masa kesukaran. Karena itu, Ibrani 10 ayat 22 berkata, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terdapat berjuta-juta orang di dunia ini yang belum mengetahui bahawa masa-masa kesukaran
yang kita alami sekarang adalah tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali. Yesus mengatakan, demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebagai orang Kristen, kita ditugaskan untuk memberitahu dunia akan dunia akan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat menolong mereka mendapati kedamaian dari mengenai Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Anda boleh menjadi ejen kedamaian bagi orang yang hidup dalam kesukaran. Anda dapat membantu mempersiapkan rakan dan jiran Anda untuk kedatangan Kristus. Anda dapat membawa harapan pada mereka yang dalam kesusahan. Kena hari Sabat ini adalah masa kita melancarkan buku misionari tahunan yang berjudul Harapan dalam Masa Kesukaran ataupun Hope for Troubled Time, dan dalam bahasa Iban Pengarap Tempoh Penusah ia kebesai. Maka ini adalah buku yang dikarangkan oleh Mark Finley. Ini adalah satu peluang untuk Anda menjadi seorang misionari. Membagi buku ini kepada kawan teman kita. Kandungan buku ini yang pertama adalah pandemik, penyakit menular dan nubuatan. Yang kedua, mengatasi ketakutan, kerisauan dan kebimbangan. Yang ketiga, ditemui vaksin terunggul. Yang keempat, berkembang di dalam hidup paling suka. Yang kelima, kekal sehat di dalam dunia yang sakit. Yang keenam, hari kemudian kelak. Yang ketujuh, bagaimana meneruskan hidup apabila ekonomi jatuh. Dan tajuk yang terakhir dalam buku ini adalah satu tempat aman selamanya. Nah, apa yang Anda harus lakukan bila mana kita melancarkan buku ini? Ada beberapa perkara yang Anda harus lakukan. Yang pertama, Anda membeli seberapa banyak naskah buku misionari ini untuk diberi kepada rakan dan teman Anda. Yang kedua, Anda simpan satu naskah untuk kegunaan pribadi, untuk dibaca, untuk menguatkan iman Anda. Nah, sebelum Anda memberikan buku ini kepada teman kawan, berdoa dahulu agar Tuhan memberkati naskah buku yang kamu akan beri, supaya mesej dalam buku ini akan hidup, akan aktif, akan berkesan, supaya mereka yang membacanya akan menerima pekabaran dalam buku ini. Oleh sebab itu, kita mengetahui bahawa kalau kita melakukan tugas kita, Roh Kudus akan menggunakan Anda, akan memberkati Anda dan memberi kejayaan. Mungkin Anda telah menerima ataupun
kad pesanan dan saya ingin supaya anda buat tanda berapa naskah yang anda ingin beli dan beli juga beberapa naskah yang cukup untuk rakan dan saudara anda yang anda ingin jangkau dan anda mau lihat selama dalam kerajaan Tuhan. Mungkin anda tanya, Pastor, berapa harga satu naskah? Hanya RM2.50 saja. Dan setelah anda memutuskan berapa banyak naskah buku yang anda ingin beli, berikan pesanan yang anda buat itu kepada pendeta ataupun pendeta daerah ataupun gereja, dan dia mengantarkan pesanan anda kepada mission. Oleh sebab itu Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Semasa anda membagikan buku misionari tahunan ini, anda memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Anda memenuhi tugas besar dari Yesus Kristus. Anda memberitakan pesan 3 malaikat kepada rakan saudara dan masyarakat yang tinggal bersama dengan anda. Anda adalah seorang pendakwah ataupun seorang misionari. Adakah anda bersedia untuk memberi buku dakwah kepada rakan anda? Bolehkah anda mengatakan, saya akan membagikan buku-buku ini. Aku mau terlibat dalam projek ini. Aku akan pergi. Kami akan pergi dan memberitakan Injil kerajaan Allah melalui buku misionari tahunan. Sekiranya kita terlibat dalam membagi buku ini, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpahnya. Saudara dan saudari, syurga penuh dengan kejutan. Bila anda tiba di syurga nanti, ada orang yang datang kepadamu dan berkata, oleh kerana buku misionari tahunan yang anda berikan kepadaku, dan aku mengenali Yesus dan menerimanya menjadi juru selamat, terima kasih, dan sekarang saya selamat dalam kerajaan Tuhan. Dan Yesus sendiri juga akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya berharap anda dapat berkata, aku akan pergi. Ataupun seluruh umat gereja anda berkata, kami akan pergi. Mengedarkan buku misionari tahunan kepada kawan teman, rakan sekerja, dan kepada masyarakat di komuniti di mana anda berada. Ingat, kita adalah penabur benih. Adalah tanggungjawab Roh Kudus membuat benih kebenaran itu tumbuh, dan Roh Kudus yang membuat tumbuhan itu berbuah sampai matang dan dapat dituai. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Amin. Selamat
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana memberi kami kesempatan untuk membagi iman dan kepercayaan kami melalui mengedarkan buku misionari tahunan, yaitu Harapan dalam Masa Kesukaran. Bapa di surga, biarlah kami rela pergi memberi buku ini ataupun membeli buku ini dan memberikannya kepada teman saudara kami yang kami mau menjadi murid Yesus dan selamat dalam kerajaannya. Biarlah roh Tuhan berbisik dalam hati kami, supaya kami dapat terlibat dan akan berkata, aku akan pergi membawa buku ini dan memberikannya kepada orang yang tinggal bersama dengan aku. Dengan itu, saya doakan semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.